Mari kita belajar di Fitaul Munaya, tempat ilmu bersinar. Bahasa Indonesia indah penuh makna. Mari bersama kita pahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitaul Munaya dengan NIM 2082319 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai cerpen. Ada apa aja ya? Yang pertama ada definisi cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, yang ketiga unsur-unsur dalam cerpen, yang keempat struktur cerpen, yang kelima jenis-jenis cerpen, dan yang terakhir fungsi cerpen. Yuk kita simak materinya. Nah, langsung saja masuk pada bagian pertama, yaitu definisi cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Menurut KBBI, pengertian cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga biasanya disebut sebagai cerita sekali duduk, karena hanya butuh sekali duduk saja untuk menyelesaikan satu cerpen. Nah, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan cerpen. Yang pertama ada menurut Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan. Menurut Nugroho, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata beserta memperkirakan 17 pipi kuarto spasi ganda. Nah, menurut JS Badudu, cerpen ialah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh saja. Nah, yang kedua ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu ceritanya fiktif. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Kemudian yang ciri-ciri kedua yaitu jumlah katanya sedikit. Cerpen umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian ciri yang ketiga yaitu keterbatasan tokoh atau karakter. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya, cerpen terdiri dari karakter utama dan satu atau dua karakter pendukung saja. Kemudian, yang keempat, plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal inilah yang membuat cerpen begitu disukai karena alur ceritanya yang ringkas, jelas, dan nggak berbelit-belit. Kemudian yang kelima, gaya bahasa yang padat. Cerpen itu ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Kemudian ciri yang terakhir yaitu punya kesan yang mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya apa? Karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat, karakter yang menarik, dan tidak terlalu banyak konflik. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Dalam cerpen ini, unsur-unsurnya terdiri dari dua jenis. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa aja ya? Yang pertama ada unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu ada tema. Tema dalam sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur yang utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Kemudian ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Kemudian ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan netral. Kemudian ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Nah, ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur
intrinsik cerpen. Nah, ini ada yang pertama latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di dalam cerpen. Kemudian yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ialah faktor-faktor dari diri pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Kemudian yang ketiga ada nilai dan norma yang berlaku. Agar karya sastra dapat diterima masyarakat, pengarang tidak akan menghasilkan cerpen yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya ada struktur cerpen. Apa aja? Yang pertama abstrak. Abstrak itu merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Kemudian ada komplikasi. Pada bagian ini, cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Kemudian ada resolusi. Nah, pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Nah, cerpen ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada cerpen mini atau pendek. Cerpen ini memiliki jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Kemudian yang kedua ada cerpen ideal atau sedang. Cerpen sedang adalah cerpen yang mempunyai jumlah kata antara 3000 sampai 4000 kata. Kemudian ada cerpen panjang. Cerpen ini adalah cerpen yang mempunyai jumlah kata antara 4000 hingga 10.000 kata. Kemudian ada cerpen double. Cerpen double ialah jenis cerpen yang sangat singkat dengan jumlah kata hanya 1000 kata. Kemudian ada cerpen anekdot. Cerpen ini berisi cerita lucu, komedi, dan menggelikan. Kemudian ada cerpen fabel. Fabel dalam cerpen ini ialah cerpen yang tokohnya hampir selalu menggunakan hewan ataupun binatang. Nah, materi yang terakhir yaitu fungsi cerpen. Fungsi cerpen ada 5. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Kemudian ada fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga ada fungsi didaktif. Fungsi ini sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Kemudian yang keempat ada fungsi moralitas. Fungsi ini sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik dan buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi religiusitas. Fungsi ini sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh para pembaca. Nah, karena materi sudah disampaikan semuanya, maka kita akan selesai belajar pada pertemuan kali ini di sini. Jika ada yang belum paham, kalian boleh bertanya dan menuliskannya di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, raih cita-cita.